Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari apa Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tidak sakit hati Gibran diejek masyarakat. Dalam situasi kampanye, 3 calon presiden melakukan kampanye atas undangan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat untuk kampanye debat. Untuk mengetahui konsep-konsepnya dan kemampuannya bila nanti terpilih pemimpin bangsa Indonesia. Setiap ada kampanye debat, Gibran kurang puas menjawab pertanyaan peserta kampanye, lalu diejek ilmunya masih rendah, tidak pantas jadi calon wakil presiden. Akibat sering Gibran Rakabuming tidak menghadiri kampanye debat sampai Komisi Pemilihan Umum merubah acara kampanye, yaitu kampanye debat ditiadakan, cukup kampanye visi dan misi. Dalam memberikan kampanye menganjurkan ibu-ibu hamil disuruh minum atau makan asam sulfat, padahal asam sulfat berbahaya diminum atau dimakan ibu-ibu hamil sampai diajak masyarakat, atau menjerumuskan ibu-ibu hamil sampai di Medan. Gibran Rakabuming dilarang masuk kota Medan, sampai ada tulisan di pamflet dilarang masuk ke kota Medan cawapres asam sulfat, sampai ada memanggilnya Gibran asam sulfat. Karena didasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum, lalu dituduh Gibran Rakabuming cawapres tidak sah atau bodong. Banyaknya tudingan negatif kepada Gibran Rakabuming yang bersifat negatif dengan tuduhan debat tidak berkualitas, tolak capres asam sulfat, cawapres bodong, dan masih banyak lagi cercaan dari masyarakat. Masih lagi ejekan masyarakat kepada Gibran Rakabuming tersebut. Apa tidak sakit hati Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana anaknya Gibran Rakabuming diejek-ejek masyarakat di depan umum? Sebagai manusia normal, kalau anaknya diejek oleh orang lain pada umumnya mesti marah bisa sampai berkelahi untuk membela anaknya. Kalau ada orang tua anaknya diejek-ejek tidak sakit hati, orang tuanya yang tidak wajar bisa dituduh ada kelainan. Diduga Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tebal muka, tidak sakit hati mendengar ejekan-ejekan yang ditujukan kepada anak kandungnya Gibran Rakabuming. Dia nggak angin lalu seperti kata pepatah, biar anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu, asal anaknya jadi calon wakil presiden. Harapan saya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana seharusnya malu anak kandungnya diejek-ejek masyarakat, tetapi demi keinginannya anaknya menjabat calon wakil presiden, terpaksa semua ejekan pura-pura tidak tahu, sehingga masyarakat menuding Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tidak beretika. Dalam situasi kampanye, 3 calon presiden melakukan kampanye atas undangan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat untuk kampanye debat. Untuk mengetahui konsep-konsepnya dan kemampuannya bila nanti terpilih memimpin bangsa Indonesia. Setiap ada kampanye debat, Gibran Rakabuming kurang puas menjawab pertanyaan peserta kampanye, lalu diajak ilmunya masih rendah dan tidak pantas calon wakil presiden. Akibat seringnya Gibran Rakabuming tidak menghadiri kampanye debat sampai Komisi Pemilihan Umum berubah acara kampanye, yaitu kampanye debat ditiadakan, cukup kampanye misi dan visi. Dalam memberikan kampanye menganjurkan ibu-ibu hamil disuruh minum atau makan asam sulfat, padahal asam sulfat berbahaya diminum atau dimakan ibu-ibu hamil, sampai diajak masyarakat mau menjerumuskan ibu-ibu hamil, sampai di Medan Gibran dilarang masuk ke kota Medan, sampai ada tulisan di pamflet dilarang masuk ke Medan cawapres asam sulfat, sampai ada memanggilnya Gibran asam sulfat.
karena didasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 yang cacat hukum, lalu dituduh Gibran Rakabuming wapres tidak sah atau wapres bodong. Banyak tudingan negatif kepada Gibran Rakabuming yang bersifat negatif dengan tuduhan debat tidak berkualitas, tolak cawapres asam sulfat, cawapres bodong, dan masih banyak lagi cercaan dari masyarakat. Masih banyak lagi cercaan masyarakat kepada Gibran Rakabuming. Apa tidak sakit hati Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana anaknya Gibran Rakabuming diejek-ejek masyarakat di depan umum? Sebagai manusia normal, kalau anaknya diejek-ejek orang lain pada umumnya mesti marah, bisa sampai berkelahi untuk membela anaknya. Kalau ada orang tua anaknya diejek-ejek tidak sakit hati, orang tua yang tidak wajar bisa dituduh ada kelainan. Diduga Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tebal muka, tidak sakit hati mendengar ejekan-ejekan yang ditujukan kepada anak kandungnya Gibran Rakabuming, dianggap angin lalu seperti kata pepatah, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Asal anak jadi calon wakil presiden. Harapan saya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana seharusnya malu anak kandungnya diejek-ejek masyarakat. Tetapi demi keinginannya, anaknya menjawab calon wakil presiden, terpaksa semua ejekan pura-pura tidak tahu, sehingga masyarakat menuding Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tidak beretika. Dalam rangka kampanye tahun ini, di mana 3 calon presiden sering diundang melakukan kampanye debat di kantornya atau di organisasi masyarakat tersebut, dan setiap Gibran diundang untuk debat tersebut sering tidak hadir. Kalaupun dia hadir, di mana jawabannya tidak memuaskan kepada masyarakat setempat, sehingga kampanyenya kurang enak didengar orang, sampai ada tudingan orang dia tidak pantas jadi pendidikannya sudah rendah, tidak pantaslah jadi wakil presiden. Dituduh juga Gibran Rakabuming pada waktu memberikan kampanye di 3 daerah tempat, di mana ibu-ibu hamil disuruh minum asam sulfat, padahal asam sulfat itu berbahaya, itu mengandung untuk dibuat untuk aki, jadi berarti mengandung racun dia, sehingga sama saja dia menjerumuskan ibu hamil ke dalam jurang kematian. Tuduhan Gibran sampai di Gibran Rakabuming disebut asam sulfat. Di Medan menolak cawapres Gibran Rakabuming disebut cawapres asam sulfat tidak boleh masuk kota Medan. Itu loh penghargaan mereka, sampai ejekannya itu sampai demikian. Ejekan cawapres lagi bodong. Dia karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 karena cacat hukum. Maka berdasarkan dari cacat hukumnya berarti akhirnya disebut Gibran Rakabuming itu sebagai cawapres bodong. Tidak ada kualitasnya, bodong lah ya. Dan semua itu dianjurkan karena dia bisa jadi calon wakil presiden karena bapaknya ada hubungan keluarga dengan Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga apa yang diminta dipenuhi, yaitu mengeluarkan surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 yang isinya Gibran Rakabuming bisa menjadi calon wakil presiden, sedangkan Anwar Usman karena bertentangan dengan hukum, sehingga Anwar Usman dipecat dari jabatan selaku ketua Mahkamah Konstitusi, sedangkan cawapres Gibran Rakabuming tidak ada masalah, bisa tetap menjabat calon wakil presiden karena pengaruh bapaknya, sehingga sampai dituding masyarakat bahwa itu ada cawapres bodong. Sebenarnya orang tua wajar sakit hati anaknya diejek-ejek, tetapi presiden tidak sakit hati, yang penting jadi calon wakil presiden. Kalau orang tua yang normal, biasanya kalau anaknya diejek, ya harus marah, dan kadang-kadang bisa sampai berantem sama yang mengejek tersebut kalau anaknya diejek tersebut.
Makanya kalau ada orang tua, anaknya tidak marah, berarti ada kelainan. Padahal Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana sering anaknya diajak Gibran Rakabuming tidak sakit hati. Yang penting katanya calon wakil presiden dapat diraihnya. Nah, ini yang saya lihat yang tidak baik. Sehingga seharusnya Ibu Iriana sama Presiden Joko Widodo karena menerimanya tersebut, dianggap masyarakat tidak beretika sehingga Presiden dibenci oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih.